Perkenalkan, saya dari Ketua Kelompok 5 Project. Nama saya Dava dan ini anggota saya. Nama saya Sahrul. Nama saya Sabit Ramadhani. Nama saya Seri Safira. Nama saya Fiorka Devi. Nama saya Raya Nur Safitri. Nama saya Irzal Satrio Nugroho. Nama saya Muhammad Farel. Halo semuanya, perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang video laporan proyek kami. Perubahan iklim merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dan dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat. Kenaikan suhu dan bencana alam seringkali terjadi di Indonesia belakangan ini. Selain itu, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan peningkatan intensitas cuaca ekstrim dan mengubah pola hidup masyarakat. Penyebab terjadinya perubahan iklim di Indonesia adalah adanya peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca yang dapat berupa zat karbon dioksida dan gas lainnya. Dari faktor-faktor tersebut yang bisa kita lakukan adalah menanam. Menanam merupakan salah satu cara sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi dampak buruk dari perubahan iklim. Dan pada saat ini, menanam dengan sistem pertanian organik menjadi tren karena dianggap memberikan dampak yang lebih baik daripada sistem pertanian konvensional atau tradisional. Salah satu contoh penerapan pertanian organik adalah dengan menggunakan pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang dibuat tanpa campuran bahan kimia. Keunggulan dari pupuk organik adalah dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bagi tanaman, menghindari bahaya kimia bagi tanah, dan dapat menyuburkan tanah. Pupuk organik padat adalah pupuk yang terbuat dari bahan organik dengan hasil akhir berbentuk padat. Pemakaian pupuk organik pada biasanya ditaburkan atau dibenamkan dalam tanah tanpa perlu dilarutkan dalam air. Pupuk organik mempunyai beragam jenis dan varian. Jenis-jenis pupuk organik dibedakan dari bahan baku, metode pembuatan, dan wujudnya. Dari sisi bahan baku, ada yang terbuat dari kotoran hewan, hijauan atau campuran keduanya. Dari metode pembuatan ada banyak ragam seperti kompos, aerob, bokasi, dan lain sebagainya. Sedangkan dari sisi wujud ada yang berwujud serbuk, cair maupun granul atau tablet. Nah, pupuk organik padat dapat dimasukkan dalam 3 kategori, yaitu 1. Berdasarkan bahan penyusunnya, maka pupuk organik padat termasuk dalam pupuk alam. 2. Berdasarkan cara pemberiannya termasuk dalam pupuk akar, karena pemberian haranya melalui akar. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan kandungannya, termasuk pupuk majemuk dan pupuk lengkap, karena mengandung haranya lebih dari 1 makro atau NPK dan unsur mikro atau Ca, Fe, dan Mg. Sedangkan pupuk organik cair atau POC adalah larutan dan hasil pembusukan bahan organik yang berasal dari kotoran hewan, sisa tanaman dan manusia. POC memiliki kandungan unsur hara yang beragam. Beberapa kelebihan dari pupuk organik cair antara lain yaitu bisa mengatasi kekurangan hara, tidak menyebabkan pencucian hara, dan menyediakan hara dengan cepat. Pupuk ini juga memiliki bahan pengikat sehingga larutan yang diberikan ke tanah dapat langsung digunakan oleh tanaman. Ternyata pupuk organik padat lebih dulu dipakai oleh petani dibandingkan dengan pupuk organik cair. Hal ini disebabkan oleh faktor pengetahuan dan ketersediaan bahan pupuk. Sebagai contoh bahan pupuk padat seperti humus banyak dijumpai pada lahan-lahan baru, pupuk kandang dari binatang pemeliharaan, dan kompos dari sampah organik yang dihasilkan sehari-hari. Hai, saya Sabit Ramadhani yang akan melanjutkan penjelasan tentang pupuk organik. Selain berfungsi sebagai pemberi unsur hara, pupuk juga berfungsi sebagai penambah bahan organik di dalam tanah. Banyaknya bahan organik yang diberikan tergantung dari bahan dasar dan proses penguraiannya. Seperti juga humus,
Pupuk organik berperan untuk menyediakan nutrisi bagi tanaman. Setidaknya ada 4 manfaat, yakni sebagai berikut. 1. Sumber nutrisi tanaman lengkap. Pupuk organik mengandung berbagai nutrisi penting yang dibutuhkan tanaman, baik yang sifatnya makro maupun mikro. Untuk makro yang dibutuhkan tanaman antara lain nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, dan magnesium. Sedangkan unsur mikro adalah besi, tembaga, seng, klorin, boron, molybdenum, dan aluminium. Pupuk organik yang dibuat dengan bahan baku yang lengkap bisa mengandung semua kebutuhan unsur hara tersebut. 2. Memperbaiki struktur tanah. Pupuk organik merupakan material yang mempunyai sifat unik, bisa mengemburkan tanah lempung yang solid, namun di sisi lain juga bisa merekatkan tanah berpasir yang gembur. Karena sifatnya ini, pupuk organik bisa memperbaiki tanah pasir maupun lempung. Pupuk organik dapat merekatkan butiran halus pasir sehingga tanah menjadi lebih solid, sehingga tanah berpasir bisa menyimpan air, sedangkan pada tanah liat yang didominasi oleh lempung, pupuk organik bisa memberikan pori-pori sehingga tanah tersebut menjadi gembur. 3. Meningkatkan kapasitas tukar kation. Dilihat dari sifat kimiawi, pupuk organik mempunyai kemampuan meningkatkan kapasitas tukar kation. Kapasitas tukar kation adalah kemampuan tanah untuk meningkatkan interaksi antar ion-ion yang ada dalam tanah. Tanah yang memiliki kapasitas kation tinggi lebih mampu menyediakan unsur hara bagi tanaman dibanding tanah yang kapasitas ion rendah. Kandungan material organik yang tinggi akan meningkatkan kapasitas tukar kation tanah. 4. Meningkatkan daya simpan air. Struktur kompos sangat menyerap air atau higroskopis. Air yang datang disimpan dalam pori-pori dan dikeluarkan saat tanaman membutuhkan melalui akar. Keberadaan air ini mempertahankan kelembaban tanah sehingga tanaman dapat terhindar dari kekeringan. Semoga penjelasan tentang pupuk organik dapat dipahami ya. Oke, karena tugas proyek kami adalah membuat pupuk padat, mari kita lihat proses dan cara pembuatan pupuk padat yuk. Terima kasih.